Pemirsa Muslim masa kini, usaha Kanino Gallery yang dijalankan Mbak Oci ini sudah sangat terkenal. Karyanya berupa kerajinan seni lukis dengan media beraneka ragam sudah diekspor hingga ke luar negeri. Galeri lukisnya di Bilangan Cilandak, Jakarta Selatan biasanya selalu ramai dikunjungi peminat seni sebelum masa pandemi. Media untuk melukis yang digunakan oleh Mbak Oci beraneka ragam, mulai dari bahan kain, kayu, kaca, kaleng, dan masih banyak lagi. Lihat saja pakaian yang dikenakan oleh Mbak Oci ini. Selain menambah keindahan, melukis di atas pakaian juga membuat Mbak Oci bisa mengakali pakaian-pakaian lamanya menjadi terlihat baru dan trendy dengan motif lukisan yang cantik. Ini salah satu karya juga dari Mbak Oci, Kipasnya aduh, pas ini kalau perempuan-perempuan nih pada happy banget ngelihat kipasnya dipercantik. Yang harusnya cuma polos, biasa, tapi jadi lucu karena udah ada ornamen bunga. Nah, tapi di belakang aku ini juga udah banyak banget macam-macam jenis yang udah dibuat sama Mbak Oci. Mbak Oci boleh diceritain nggak ke aku? Produk yang udah pernah dibikin apa aja? Yang jelas untuk produk fashion semuanya udah. Semua. Ya. Jadi produk fashion itu kan baju, betul, kerudung, selendang, scarf, kemudian tasnya, kemudian tas macam-macam ya. Ada plastic bag, ada tote bag, kemudian sepatu juga macam-macam. Ada dari boot sampai yang dia lebih etnik, misalnya selop, gitu, sandal. Pokoknya semua udah digambar, udah dilukis sama Mbak Oci. Yang paling lama yang pernah Mbak Oci buat itu apa dan butuh waktunya berapa lama? Mukena termasuk yang lama, terutama untuk desain yang bukan yang simpel seperti tadi ya. Dia inginnya realisnya dapat. Oke. Jadi bunganya besar-besar, kemudian kelilingnya juga penuh. Nah, itu yang membuat pengerjaannya lebih lama. Oke, itu biasanya butuh berapa lama? Satu mukena 1 bulan. Sekarang kalau kita ngomongin tentang harga, saya yakin soalnya pemirsa Muslim masa kini tuh penasaran banget. Harganya ini berapa sih? Kalau dari mulai kipas deh, kipasnya harga berapa? Kipas ini 50.000. 50.000. Ya. Dan kemudian sebenarnya ini adalah kipas pesanan dari Kalimantan Tengah. Oke. Jadi bupati di sana meminta untuk saya membuat souvenir yang khas di sana. Jadi ini drop kipasnya, kemudian saya melukisnya saja. Dan ini produk ini untuk dikirim keluar. Oke, wow, keren. Yang paling mahal? Yang paling mahal adalah mukena. Berapa harga mukena? Kisarannya dari 500 sampai 1 juta. Tergantung dari tingkat kesulitan dan bahannya. Ya. Pemirsa, kesenian sejatinya adalah bagian dari kebudayaan yang merupakan hasil karya dan daya cipta manusia. Kemampuan berseni menjadi salah satu pembeda bagi manusia dengan makhluk lainnya karena Allah telah mengaruniai manusia akal untuk berpikir dan berkreasi. Dari waktu ke waktu, kesenian terus berkembang. Sejak zaman kehidupan Rasulullah SAW, seniman Muslim berbeda sekali dengan seniman zaman jahiliyah. Dahulu, seniman dalam Islam diartikan sebagai seni yang dilandasi iman, seni yang dibungkus nilai Islam, seni amal soleh, seni zikir dan fikir, serta seni Islam adalah seni perjuangan. Para seniman pembuat puisi, lukisan, tari, nyanyian atau drama selalu berpegang pada prinsip-prinsip seniman Muslim yang melahirkan karya-karya seni yang Islami. Contoh karya yang mengandung nilai seni paling Islami yaitu Kitab Suci Al-Quran, karena di dalamnya ada 3 nilai positif, yakni benar, baik, dan indah. Sejarah mencatat seniman-seniman Muslim yang sangat terkenal di zamannya, diantaranya adalah Abed Abdi yang lahir di Haifa pada tahun 1942. Beliau merupakan pelukis Palestina dan juga pematung seni. Kedua, Ismail Acar, kelahiran Turki pada tahun 1971, yang dijuluki sebagai Master of Arts. Karyanya telah dipamerkan di lebih dari 60 pameran tunggal dan lebih dari 40 pameran gabungan pada tahun 2006. Ia sering menerapkan teknik media kontemporer, termasuk teknologi kontemporer hingga teknik melukis tradisional. Seniman tersebut telah menciptakan karya-karya bertema sejarah, khususnya sejarah di Turki dan pertemuan ide-ide Barat dengan spiritualis Timur. Dan yang terakhir adalah Heidi Kayachi, yang merupakan orang yang pertama menjadi pelukis Muslim dari Tunisia. Pada tahun 1908, Kayachi menghasilkan portret resmi Husainid Base dan kemudian bekerja untuk beberapa keluarga terkemuka dan pejabat tinggi. Sebagian besar karyanya adalah potret, tetapi Kayachi juga melukis pemandangan dan pemandangan kehidupan tradisional serta adat istiadat di rumah-rumah kelas menengah. Dalam kanvasnya, Kayachi memberi penghormatan kepada wanita dengan gaya berbeda.
Ia juga menguasai teknik interaksi cahaya dan bayangan. Islam sebagai agama fitrah memang sangat menghargai seni. Islam juga mendorong dan mendukung kesenian yang bermanfaat bagi manusia. Seni dengan tampilannya mengandung dan mengungkapkan keindahan serta mendukung fitrah manusia yang suci. Selain itu, seni juga mengabadikan nilai-nilai luhur, menyucikan hati dari kotoran, dan memperluas rasa keindahan dalam jiwa manusia. Seni juga penting untuk mengingatkan jati diri manusia, serta dapat menggambarkan akibat baik atau buruk dari satu pengalaman. Kaum muslimin yang berbakat seni hendaklah dapat mengekspresikan berbagai keindahan lahir batin itu dalam karya seni masing-masing. Dalam berkarya seni, hendaklah dilandasi keimanan, keikhlasan yang bertujuan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga karya yang dihasilkan bernilai ibadah dan menjadi amal soleh. Saya udah ganti pakai maskernya, ya Allah lucu banget. Cuma gini-gini, ini pakai bajunya abu-abu. Kayaknya kalau saya pergi saya harus punya tasnya warna silver atau warna abu-abu. Ada. Itu sih saya menarik sih itu. Aduh, pengen minjem yang itu aja, basa-basinya ke baju dulu ya. Ini bagus banget, ya ampun. Dan ini dilukis. Ya, ini sebelum dilukis, ini adalah modeling clay. Jadi saya Apa bikin tuh? dari clay atau lilin. Oh. Jadi dia dibentuk, Hah? dibentuk kemudian disesuaikan sama desain keseluruhan dari tasnya. Hah? Terus ya kemudian setelah kering dia nanti akan mengeras. Kemudian ditempel dengan lem khusus sehingga cukup kekuatannya cukup. Kemudian baru diwarnai. Baru diwarnain. Wow, ya Allah, ini bagus banget ya. Tuh kan jadi cocok kan kalau mau pergi kemana-mana. Udah tinggal pergi aja gitu. Nah sekarang mungkin ini yang paling terakhir pertanyaan yang pemirsa Muslim Masak ini juga tunggu-tunggu. Sebenarnya kalau misalnya mau pesan, jadi kalau misalnya kita punya barang-barang, entah baju, entah apapun itu, yang pengen didesain, pengen dilukis, itu harus hubungin kemana? Biasanya saya punya WA dan Instagram. Boleh memberikan message pribadi ke saya. Kemudian juga bisa juga langsung ke WA saya. Tapi kalau misalnya untuk umum, sebenarnya pengunjung restoran Ins itu biasanya langsung aja, akan langsung kepoin ke sini. bisa ketemu saya langsung. Instagramnya apa? Ada 2 Instagram, Rosita Rose Art dan Kenino Gallery. Kemudian FB-nya Kenino Gallery. Nah, tinggal dikepoin aja berarti kalau kayak gitu. Silahkan. Di situ mungkin ada contoh-contohnya juga, pokoknya tinggal dilihat kalau emang cocok. Kalau melihat langsung boleh main. Kalau misalnya mau sulit pengirimannya, misalnya katanya bisa dikirim kemanapun kan? Oh bisa. Nah, bisa kirim kemanapun. Jadi kalau di luar Jakarta boleh banget juga dikepoin. Tapi nggak kerasa nih, udah 30 menit kita ngobrol, kita buat. Saya juga udah pakai hasilnya. Alhamdulillah ya, jadi hari ini bermanfaat banget. Gak sia-sia. Tadi saya setelah sholat saya langsung kepikiran, ini mungkin cantik. Saya kok kayaknya pengen ketemu sama Mbak Oci, dan alhamdulillah juga udah ketemu, udah dapat hasilnya juga masker. Mbak Oci sekali lagi terima kasih udah ngajarin aku banyak hal untuk hari ini. Pemirsa Muslim Masak ini juga terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program kami di waktu dan jam yang sama. Kalau kayak gitu kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.